في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Pada pertemuan yang pertama dari kelas lanjutan ini, kita akan membahas tema Setan pun percaya Allah itu esa. 3 jenjang pemahaman, penghayatan tentang keesaan Allah. Kenapa tema ini kita angkat? Karena ketiga tradisi agama besar yang dikenal dengan Yudaisme, Kristen, dan Islam itu sama-sama disebut sebagai monotheist religion. Jadi monotheistic religion, agama-agama yang percaya dengan keesaan Allah. Tetapi bagaimana kita memahami keesaan Allah itu, sekalipun dalam ketiga agama memiliki pemahaman yang berbeda. Tetapi sebenarnya ungkapan bahwa Allah itu esa sebetulnya ditekankan dan ada dalam ketiga agama. Dalam Islam disebut tauhid, meskipun kata ini juga tidak terbatas dipakai oleh saudara Muslim, karena di dalam literatur Kristen yang berbahasa Arab juga memakai kata at-tauhid. Dan itu tercermin dari ungkapan-ungkapan, terminologi-terminologi, kredo-kredo dalam ketiga agama tersebut. Kalau kita lihat urutan paling tua, ya, itu adalah Yudaisme. Tentu kita mengenal ungkapan yang disebut sebagai Shema. Shema itu berbunyi, dengarkanlah wahai Israel, Tuhan sembahan kita, Tuhan itu esa. Biasanya orang Yahudi mengajikan ini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jadi Adonai Elohenu, Ar-Rabbu ilahuna. Tuhan itu adalah sembahan kita. Rabbun Echad. Allah itu adalah esa. Dalam Islam juga ditekankan ungkapan yang sama. Mereka menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi pada kredo yang pertama itu sama, bahwa Allah itu esa. Tidak ada ilah selain Allah. Kemudian di dalam kekristenan juga sama. Kita mengenal yang disebut sebagai kanun al-iman atau dustur al-iman. Yaitu pengakuan iman yang diawali dari ungkapan aku percaya akan satu Allah. Ya, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dalam iman Kristen pun ditekankan yang seperti itu. Bil haqiqatin nu'minu bi ilahin wahid. Sesungguhnya aku percaya akan satu Allah. Allah yang esa tentu saja. Tapi bagaimana kita menghayati itu? Jadi artinya semua agama dalam kitab suci masing-masing, secara khusus ini adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Tentu saya tidak membahas misalnya Hinduisme. Sekalipun dalam Hindu juga ungkapan yang mirip juga tentu ada, sekalipun dihayati agak jauh berbeda dengan tiga agama Semitik ini. Misalnya Ekam,
Satfripah, Bahuda, Wadanti. Dia yang satu disebut dengan berbagai macam nama. Ada Tuhan itu adalah Ekam Advityam, satu tak terbilang, tapi konteksnya sangat berbeda. Nah, oleh karena itu dengan jelas bahwa istilah monoteisme, istilah tauhid, itu sesungguhnya istilah yang tidak ada di dalam kitab suci itu, tetapi menyimpulkan atau merupakan gagasan yang disarikan dari semua kitab suci. Islam dari Al-Quran, Yahudi juga dari Tanakh, Torah, Nebim, Ketubim, Kristen juga dari Tanakh dan Perjanjian Baru. Nah, oleh karena itu, kita akan melihat secara definisi dulu. Istilah monoteisme memang adalah istilah yang baru, sekalipun idenya, pahamnya, itu sudah ada sebelumnya. Monoteisme itu berasal dari kata Yunani monos yang artinya satu dan theos yang artinya Allah. Jadi paham yang menekankan keesaan Allah. Sekalipun istilah atau sekalipun paham ini sudah ada dalam kitab Taurat, sudah ada dalam kitab Injil, sudah ada di dalam kitab Quran, tetapi ungkapan ini baru dipopulerkan, disebut monoteisme itu pada abad ke-17 oleh seorang ahli ilmu agama-agama namanya Henry Moore. Ya, sekitar tahun 1614 sampai 1687 baru istilah ini dikenal. Dan menariknya sekalipun istilah itu muncul dalam dunia modern, tetapi ide-idenya memang sangat kuno. Dan kata ini ternyata juga nggak dijumpai dalam Injil, kata monoteisme atau tauhid itu nggak ada dalam Al-Quran. Tetapi itu ada dalam ilmu agama-agama. Makanya seringkali ada orang mengatakan tidak ada trinitas di dalam Alkitab. Sama tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Judulnya dipersoalkan tapi isinya nggak dipahami. Nah, oleh karena itu di dalam bahasa Ibrani pun kata monoteisme itu hanya merupakan transliteransi saja. Pengalih aksaraan dari bahasa Inggris monotheism kemudian menjadi monotheism dalam bahasa Ibrani. Hanya ditulis dengan huruf-huruf Ibrani. Dan dalam kamus Hamilon, HIC, Personal Dictionary artinya. Al-Qamus As-Saksiyu, karya dari Yusef Bisaro dan Rasad Al-Tamneh, ya, itu kata monoteism itu dimaknai dengan emunah bil ehad. Artinya emunah bil ehad, percaya kepada Allah yang esa. Kepercayaan kepada Allah yang esa atau emunah biluhi ehad. Kepercayaan kepada Tuhan yang esa. Atau juga diterjemahkan dengan emunat hayyihud, beriman kepada Allah yang esa. Dan karena itu kamus bilingual Ibri Arabi, bahasa Ibrani dan bahasa Arab, maka dalam terjemahannya bahasa Arab itu dikatakan al-iman bi ilahin wahid, iman kepada Allah yang esa, atau disebut dengan kata benda at-tauhid, keyakinan ilmu yang meyakini tentang Allah yang esa, at-tauhid atau al-iman bi ilahin wahid. Dan ini kan paralel dengan pengakuan iman Kristen yang berbunyi bil haqiqatin nu'minu bi ilahin wahid, dan aku percaya kepada satu Allah. Baru disebutkan Allahul Ab, yaitu Allah Bapa, ya, Al-Dobit Al-Kul, pantokrator yang menguasai segala sesuatu, Khaliqus sama'i wal ard, dan Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi antara istilah dan konsepsi. Nah, di dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi, kata ehad diterapkan pada Tuhan. Dalam Shema misalnya tadi, kita bisa membaca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Israel Adonai Elohenu
Adonai Echad. Bandingkan dengan teks dalam bahasa Arab Al-Quran. Kulhu Allahu Ahad. Ya, katakanlah dia adalah Allah yang esa. Selain itu ada juga di dalam misalnya Zakaria pasal 14 ayat 9. Adonai Echad usimmo Echad. Tuhan itu satu-satunya dan namanya juga satu-satunya. Ketika Kristus ditanya hukum yang paling utama, maka disebut hukum yang paling utama, dia mengutip Sema Yisrael tadi. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu esa. Dan di dalam bahasa Aramaik disebut katmai min kulhun pukdani, hukum yang paling utama. Yaitu tauhid tadi, hukum yang paling utama. Nah, bagaimana dengan surat-surat dalam perjanjian baru, risalah dalam Al-Akhdul Jadid, meneguhkan hukum yang pertama sama. Rasul Paulus meneguhkan hukum yang pertama dari Asyeret Hadibarim, yaitu 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa atau Mose alaihi salam. Musa alaihi salam dalam bahasa Arabnya. Itu disebutkan kalau di dalam perintah pertama itu untuk urutan Kristen ini perintah pertama. Kalau untuk urutan Yahudi, Anoki Adonai Eloheka Aser Hosetika Mi'arit Misrayim Bet Avadim. Akulah Tuhan Allah yang kamu sembah yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua baru Lo yihye leha Elohim akhirim alfanai. Jangan ada padamu ilah yang lain di hadapan hadiratku. Kalau untuk urutan Kristen ini adalah hukum yang pertama. Tapi artinya hukum yang paling utama. Diteguhkan oleh Rasul Paulus ketika Rasul menulis Kihoti odeis theos eimihes. Atau di dalam tektus reseptus dikatakan odeis theos uteros eimihes. Ya, bahwa tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang esa. Sehingga di dalam Good News Arabic Bible, Alkitab terjemahan bahasa Arab diterjemahkan dengan wala ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Wa alla ilaha illallahul ahad. Tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Itu terminologi-terminologi yang tidak asing bagi kekristenan, dan karena itu memang menjiwai ajaran Kristen itu sendiri, bukan hal yang sama sekali asing bagi iman Kristen. Makanya kalau kita mendengar bagaimana teks-teks Kristen bahasa Arab di Timur Tengah dibaca, tentu itu nuansanya akan berbeda. Jadi jarak budayanya tidak terlalu jauh. Karena itu kalau di dalam Alkitab bahasa Arab pada ungkapan wa alla ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, kemudian itu sangat mirip ketika saudara Muslim mengucapkan ya setiap adzan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama dengan yang tercatat di dalam Risalatu Bulus Rasulil Awal ila ahli Korintus. Yaitu surat Rasul Paulus yang pertama kepada orang Korintus, wa alla ilaha illallahul ahad. Jadi tauhid itu bukan ajaran yang baru dibawa oleh Islam. Tetapi itu sudah dihayati, dipahami oleh agama-agama sebelum Islam, secara khusus adalah Yahudi dan Kristen. Nah, ini saudara-saudara, masalahnya apa sekarang dalam percaturan tiga agama, sehingga kita ini memberi judul setan pun percaya pada keesaan Allah. Di dalam surat Yakub pasal 2 ayat 19 dikatakan, Risalatu Yakub ya, kamu percaya bahwa Allah itu esa. Anta tu'minu annallahu wahid. Kamu percaya bahwa Allah itu esa. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya itu dan gemetar. Setan itu kalau mendengar Allah itu esa juga gemetar. Jadi kalau sekedar kita hanya mengulang-ulang
ungkapan Allah itu esa, Allah itu esa, tidak ada ilah selain Dia, seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus itu, atau Shema Yisrael, ya setan sudah tahulah kalau Allah itu esa, cuman begitu saja. Masalahnya sering apa? Keesaan Allah itu justru didistorsikan maknanya, hanya penegasan pada jumlah, tidak dihayati teologinya, tidak dilaksanakan ajarannya. Padahal iman itu apa sih? Di dalam surat Roma atau surat Rum dalam bahasa Arab, pasal 10 ayat 9, iman kepada Allah itu bukan sekedar apabila kamu mengaku dalam mulutmu, tetapi juga percaya dalam hatimu dan melaksanakan karena iman itu. Seperti disebutkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26, di mana iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Itulah sebabnya kalau sekedar iman, Allah itu esa ya, seperti ungkapan Shema Yisrael, Adonai Elohenu Adonai Echad, setan langsung di pohon rambutan, di pohon jambu itu sudah tahu mas kalau sejak dulu, kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara, kemudian ada 3 jenjang yang saya mau sampaikan tentang monoteisme atau keesaan Allah itu. Yang pertama itu jenjang yang paling bawah, yang dikenal dengan the numerical satanic monotheism. Jadi kalau setan juga percaya kepada Tuhan, berarti kalau monoteisme yang sekedar bisa menghitung 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda, itu sama dengan monoteisme setan. Karena setan juga percaya kalau Allah itu esa. Itulah yang diyakini setan, itu sekedar menjumlah, mengkalkulasi, menegaskan bilangannya, itu sekedar yang dinamakan wahdaniyat bil adat. Artinya keesaan bilangan semata-mata. Tapi setan tidak mencerminkan pengakuannya kepada keesaan Tuhan itu pada perilaku etisnya. Bahkan kelakuannya kadang-kadang bertolak belakang dengan iman yang diikrarkan. Nah, oleh karena itu dalam konteks seperti itulah Yakobus mengatakan, berimanlah seperti Abraham. Dari tingkat numerical atau tingkat bilangan satanic monotheism harus ditingkatkan menjadi the ethical Abrahamic monotheism. Jadi iman Abraham yang etis. Iman sejati tidak sekedar mengeja bilangan esa, dan esa, tetapi serentak berbuat sesuai dengan iman tentang keesaan Tuhan itu. Kenapa? Hakana abhaimanuta dila ibadimi tahi dalam Alkitab. Karena iman tanpa perbuatan, bahasa Syriak atau bahasa Aramaiknya, iman itu haimanuta, dila ibade, tanpa perbuatan yang konkret, mitahi, dan iman itu adalah mati. Nah, itulah sebabnya monoteisme Ibrahim itu monoteisme etis, monoteisme yang menekankan perilaku yang mencerminkan apa yang diyakini. Tapi monoteisme Abraham juga tidak cukup. Makanya kita mengenal monoteisme tertinggi, monoteisme yang paling paripurna, yang dikenal dengan yang kita sebut dengan Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas, yang merupakan the holistic salvific monotheism. Kenapa holistik? Karena Trinitas itu tidak sekedar mengeja bilangan Tuhan itu berapa jumlahnya. Seperti menghitung 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda tadi, bukan hanya itu. Tetapi Trinitas itu justru menjawab misteri keesaan Allah itu. Apa keesaan Allah itu dijelaskan? Dan keesaan Allah itu bukan sekedar mengeja bilangan atau sekedar melaksanakan tugas etis seperti Abraham, tetapi di situ puncaknya itu tercermin dan terwadai dan terteologikan, terumuskan secara teologis dalam konsep keselamatan paripurna. Maka disebut holistik, itu adalah paripurna, lengkap, serba mencakup. Salvific itu mengandung keselamatan, karena itu tugas
Kristus datang ke dunia menyelamatkan manusia, maka Tritunggal itu bukan mengeja jumlah Tuhan, tetapi mengungkapkan misteri Tuhan yang Maha Esa. Nah sekarang, kalau sekedar setan bisa mengucapkan Allah itu esa, bahkan setan itu fasih mengutip ayat. Setan itu fasih untuk membaca teks-teks kitab suci. Coba, ini bacaan ini dari Injil sendiri kita melihat. Ketika setan mencoba Yesus, iblis berkata bahwa ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Yesus disuruh menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Tidak tanggung-tanggung. Dia mengutip Mazmur pasal 91 yang isinya itu adalah Mazmur yang merupakan ayat proteksi iman. Bahwa dengan Mazmur itu, tentunya kalau di masa-masa bencana begini, Mazmur 91 itu mesti dihayati dan dibaca. Tapi setan juga tahu dengan Mazmur atau kitab Jabur itu dia tahu. Dia malah mengutip teksnya itu tadi bahwa Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dari segala jalan. Setan selalu menghiasi mulutnya dengan dalil, dengan ungkapan ketif, ya, ada tertulis atau gegraptai. Nah, makanya kalau dalam tradisi ahli-ahli Taurat itu ada ketip yang tertulis, ya. Artinya apa? Karena selalu kalau ada dalil itu seperti telah tertulis begini-begini. Seperti ada tertulis begini-begini. Itu dinamakan ketip. Ya. Kemudian setan tidak hanya percaya keesaannya, tetapi juga hafal firman-firmannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kamu tidak jatuh. Itu juga dikutip dari Mazmur. Makanya sebetulnya kalau sekedar membaca ayat itu bukan kriteria seorang pemimpin agama. Kan ayat itu kan bisa dihafal. Kata satu tembang Jawa, ya. Itu sebetulnya sindiran terhadap formalisasi agama dan bentuk dari hipokritisme agama. Hipokritnya agama, penghayatan kemunafikan agama. Saya tidak tahu itu di mana sumbernya, tetapi itu sangat terkenal, seperti seterkenalnya tembang semut ireng anak-anak sapi. Ya, tembangnya kira-kira seperti ini. Wonten malih satru luwih sekti. Ada musuh yang terlebih dari sakti. Kang manggen ing tengahe kawula ngakune Brahmana luweh. Satru yang kelewat sakti ini munculnya di tengah-tengah umat, ya. Ngakunya adalah seorang Brahmana, pemimpin agama yang linweh, yang terkemuka. Yen ngucap tansah kekudung. Kalau dia berbicara selalu ada ayatnya. Seperti para dedemit tadi, ada tertulis. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, ya kan? Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat, selalu ada ayat. Mau makan ini boleh atau tidak, ada ayat. Melakukan ini boleh atau tidak, ada ayat. Selalu. Seperti dicontohkan oleh Syaiton Rojim yang menggoda Yesus tadi. Dalil kadesara agami. Selalu dengan dalil-dalil agama, dalil-dalil hukum keagamaan. Nanging panggaweniro satemene luput. Tetapi perbuatannya sesungguhnya itu adalah keliru, salah itu. Agama kanggo pancatan, nah itu salahnya di situ. Agama hanya jadi pancatan, menjadi alasan, menjadi sarana ngrebut derajat, pangkat,
lan ngebeki teleh akale warno. Agama hanya menjadi pancatan, menjadi sarana untuk merebut derajat, kehormatan, pangkat, dan ngebeki teleh itu artinya seperti ayam itu loh. Jadi manusia itu kalau sudah tidak ngerti halal haram, tidak ngerti ini riba atau apa namanya harta yang baik, maka itu sama dengan ayam. Ayam itu disebut telih, bukan perut ya. Dan akalnya itu macam-macam. Nah itu sebetulnya monoteisme tingkat demit sebetulnya. Monoteisme tingkat setan. Nah, setan itu sombong. Itu jelas takabur kan, setan itu sombong. Selain kita membaca Alkitab misalnya Yesaya 14 ayat 12 dalam tafsiran alegoris, itu dipahami sebagai kejatuhan dari setan, kejatuhan dari Helel bin Sakar, bintang timur putra fajar, maka juga ada satu buku yang menarik, itu kitab apokrif. Jadi kalau Anda tidak percaya ini tetap bisa masuk surga, kan ini buku apokrif. Ini bukan firman Tuhan, ini ditulis lebih merupakan sebuah komentari atas kekosongan hal-hal yang tidak tercatat di dalam firman Tuhan. Judul bukunya itu adalah Hayatu Adam wa Hawa. Ini ditulis pada abad ke-6. Jadi dikisahkan begini, Mikail keluar dan memanggil para malaikat dan berkata, sujudlah kepada gambar Allah. Ya, kharaja Mikailu wada'al malaikata qailan. Keluarlah malaikat Mikail itu dan memanggil para malaikat da'al malaikatu qailan dan mengatakan, asjudu li suratil ilah. Hendaklah kamu bersujud kepada gambar Allah. Maksudnya manusia, Adam yang diciptakan menurut gambar dan Allah, gambar dan rupa Allah. Seperti yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Dan pertama-tama Mikail bersujud. Lalu ia memanggil saya, maksudnya ini saya, iblis ini. Dan berkata, aku bersujud pada gambar Tuhan Allah. Lalu setan menjawab, aku menjawab, tidak sudi aku bersujud pada Adam. Ketika Mikail terus mendesakku untuk sujud, aku berkata kepadanya, jangan memaksaku Mikail. Aku tidak akan bersujud kepada makhluk yang lebih rendah daripadaku. Sesungguhnya akulah yang tertua dari ciptaan Allah. Sebelum Adam dijadikan, kita lebih dulu dijadikan. Jadi Adamlah yang semestinya bersujud kepadaku. Ini sebuah buku yang berjudul Hayatu Adam wa Hawa dari abad ke-6 Masehi. Dan menarik sekali bahwa kisah ini juga diabadikan dalam Al-Quran tentang kesombongan setan ini. Misalnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Ya, di mana ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, malaikat-malaikat itu, kecuali iblis yang enggan dan sombong, dan termasuk golongan orang-orang kafir. Dalam surah Al-A'raf ayat 12 juga sama. Alasannya setan itu apa? Anak khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Qalaktani min narin. Ya, dia telah menciptakan aku dari api, wa qalaktahu min tinin, dan engkau telah menciptakan Adam dari tanah. Makanya api dan tanah itu lebih tinggi api. Makanya tidak mau saya sujud kepada Adam. Itu intinya apa? Kisah apokrif dan kisah Al-Quran ini artinya bahwa iblis itu ada kesombongan. Jadi kesombongan itu kan perilaku yang sesungguhnya sangat dimurkai Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini gambaran tentang monoteisme setan atau monoteisme satanik ini. Sesungguhnya salah satu itu didorong oleh keyakinan bahwa dirinya paling baik, maka dia sombong merendahkan yang lain. Padahal yang dia lakukan itu hanya mengulang-ulang 1, 2, 3 tadi. Dia hanya bisa menunjukkan Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Nah terus kalau satu, terus apa faedahnya? Lalu kesatuan itu bagaimana? Ketika orang memahami Allah itu satu, dalam pengakuan iman kita,
Makanya pengakuan iman Kristen itu kan panjang sekali, bukannya sekedar seperti saudara Muslim yang sekedar 2 kalimat syahadat. Iman Kristen kan panjang sekali. Pertama kali bicara ya, aku beriman kepada satu-satunya Allah, ini one God, satu-satunya sembahan ya. God the Father, Allah Bapa. Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tidak cukup sampai di situ. Kalau kita hanya mengatakan, aku percaya akan satu Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa, setan percaya. Maka ketika dikatakan, bil hakikatin nu'minun bi ilahin wahid, seru mas, sudah tahu saya mas, sejak dulu kalau Allah itu esa. Tapi begitu dibaca teks yang kedua, wa bin robin wahid yasu al-masih, dan percaya akan satu Tuhan, satu junjungan agung, satu Rob, satu Lord, satu Adonai, yaitu Yesus Al-Masih, Yesus Kristus. Ibnullahul Wahid, anak Allah yang tunggal. Setan mulai mikir, ini arahnya kok semakin meruncing, arahnya ke saya ini gitu loh. Ya, Allah, anak Allah yang tunggal. Terus dijelaskan relasinya. Al-mauludu minal ab qabla kulli duhur, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Ditegaskan pula status bagaimana firman Allah itu hubungannya dengan wujud Allah. Ilah min ilah, nur min nur, ilahun hak min ilahin hak. Ya, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Al-mauludu ghairul makhluk, yang dilahirkan tidak diciptakan. Sudah tidak ada kesempatan setan untuk menghantam kita. Karena apa? Pengakuan iman itu begitu rinci menjelaskan. Bukan sekedar jumlah Tuhan, tapi hakikat Tuhan yang disingkapkan melalui pengajaran holistik monoteisme tadi. Belum yang ketiga, untuk apa Yesus itu datang? Telah turun dari surga, ya, nazzala minas sama'i birohil kudus, wa tajasada birohil kudus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus itu Yesus, bukan. Jelas itu Roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus itu yang menjadi penyebab bagaimana inkarnasi firman itu terjadi. Kalau zaman dahulu di Perjanjian Lama, roh itu diberikan kepada manusia, bukan hanya diberikan kepada manusia, tapi diberikan pada kosmos, menghidupkan ciptaan mula-mula itu, sehingga dikatakan wiruah iluhim merakefet alfinihamayim, melayang-layang secara dinamis, ya, untuk mewujudkan ciptaan itu. Maka ada kehidupan kosmik yang disebabkan karena saluran nafas ilahiyatu rohnya, ada kehidupan nabati, ada kehidupan hayawani, kehidupan hewani, dan ada kehidupan insani yang menyebabkan bahwa roh-roh kecil kita itu dihidupkan oleh roh maha besar. Begitu juga, itulah Adam yang pertama yang jatuh ke dalam dosa. Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, benar-benar menjadi manusia. Dan menjadi manusia itu karena apa? Tajasada birohil kudus. Sekali lagi, bukan Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Bukan. Ya. Wa min Maryam al-Adroi, dan lahirnya itu dari anak darah Maria, wa ta'anas, dan menjadi manusia. Untuk apa firman itu menjadi manusia? Dijelaskan lagi demi kita dan demi keselamatan kita. Caranya bagaimana? Telah menderita, disalibkan pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Jelas-jelas itu fakta sejarah. Karena ada nama penguasanya, dia matinya kapan, hari apa, tanggal berapa. Lengkap ditulis. Baru kemudian setelah misi penyelamatan itu dikatakan apa? Dan aku percaya kepada Roh Kudus, wa birrohil kudus, ar-robul muhyi, ya, roh Tuhan yang menghidupkan, hubungannya dengan Bapa, yang keluar dari Bapa, yang bersama-sama dengan Bapa disembah dan dimuliakan, dan seterusnya sampai munculnya apa yang disebut komunitas beriman, yang disebut kanisah wahidah, gereja yang satu, jamiah yang berlaku umum, yang Katolik, yang universal, yang muqaddasah, yang kudus, warasuliyah, dan bersifat apostolik.
Setan nggak ada kesempatan lagi. Otaknya sudah tertutup, kesempatan ngapusi atau memfitnah tidak ada. Tapi kalau sekedar pengakuan iman kita, Tuhan kita itu siapa namanya? Yesus, ya setannya masih bisa bolak-balik, Trinitas diatur-atur sedikit, Trinitas dihujat-hujat sedikit. Karena apa? Karena masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah rumusannya lengkap, ibarat undang-undang, Anda nggak bisa lagi dijerat oleh pasal yang menghindar dari jeratan pasal. Karena jelas itu teksnya seperti apa. Itulah faedahnya kenapa pengakuan iman kita itu sangat-sangat rinci. Sebab kalau pengakuan iman hanya sekedar Tuhan kita itu siapa namanya? Yesus, tepuk tangan. Nah, itu orang bisa nafsir yang macam-macam kan. Makanya gereja-gereja modern itu jadi tidak karu-karuan. Karena apa? Setan masih ada kesempatan untuk ngacau lagi karena apa? Karena lewat rumusan-rumusan yang sangat longgar itu dan apa? Tidak setia kepada bapak-bapak pendahulu kita.